Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya mau menyampaikan renungan karena saya berharap dan percaya bahwa saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini memiliki kerinduan untuk hidup menyenangkan hati Allah. Renungan ini diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-21 dengan tema hidup berhikmat di tengah himpitan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa hingga saat ini bangsa kita telah menikmati kemerdekaan selama 76 tahun. Dan di saat seperti ini juga ada cobaan yang melanda dunia, yaitu virus COVID-19, dan membawa banyak himpitan dalam kehidupan umat manusia. Usaha-usaha mengalami kebangkrutan, mengalami kesulitan keuangan, banyak kehilangan pekerjaan karena PHK, ada pengangguran, jumlah orang miskin semakin bertambah, bahkan juga perceraian. Banyak mengakhiri masa-masa kehidupannya yang diawali dengan bahagia, dan karena masalah keuangan, salah seorang daripada pasangan dan terutama pihak istri mengambil keputusan untuk bercerai. Ada banyak pelaku kejahatan di berbagai tempat, dan ini semakin merajalela di berbagai Nusantara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selain itu juga sebagai persyaratan untuk transportasi umum dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID ini, maka digunakan tes antigen PCR sebagai syarat untuk transportasi, terutama pesawat dan kereta api jarak jauh. Memang tentu ini berguna dalam rangka pencegahan COVID-19. Di sisi lain, ini juga tentu akan menambah biaya kehidupan manusia dalam berinteraksi. Sebagai umat Allah yang di dalamnya saya dan saudara-saudara menjadi anak-anak terang, harus hidup berhikmat di tengah-tengah himpitan kehidupan ini. Karena itu pertanyaan yang penting kita ajukan, apakah pertanda jika kita hidup berhikmat berdasarkan Efesus 5 ayat yang sudah disebutkan tadi sampai ayat ke-21. Setidaknya berdasarkan ayat-ayat ini ada 6 pertanda bahwa jika saya dan saudara hidup berhikmat di tengah-tengah himpitan. Yang pertama, kita hidup taat sebagai penurut-penurut Allah. Menjadi penurut Allah berarti kita hidup seturut firman. Dalam hal ketaatan ini, kita juga harus taat dan tunduk pada pemerintah. Sebab di dalam Roma pasal 13, jelas firman Tuhan katakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Memang ada beberapa alasan-alasan di mana seseorang atau kelompok menolak protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tentu saja yang pertama, mereka menganggap bahwa ini sangat mengganggu kebebasan mereka, menyangkut kesenangan pribadi. Yang kedua,
Ada juga pandangan-pandangan yang fatalistik, yang meyakini bahwa takdir dalam kehidupan manusia ini sudah sedemikian ditentukan oleh Tuhan. Sehingga orang yang ditakdirkan hanyut di banjir, tidak mungkin orang itu mati karena COVID-19. Ada juga orang-orang yang punya prasangka bahwa ini ada teori konspirasi. Ada juga yang tidak percaya adanya corona ini. Mereka tidak mengerti dan tetap mengakui bahwa kami tidak percaya kepada virus corona. Padahal virus corona ini dari sudut ilmu pengetahuan sudah ditemukan sejak tahun 1964 oleh Dr. John Almeida di laboratorium St. Thomas, Inggris, London. Dan bahkan juga virus corona ini sebenarnya sudah tercatat dalam buku ilmu pengetahuan alam, cetakan ke-1 tahun 2013 dan edisi berikutnya tahun 2017, yang di dalamnya dinyatakan bahwa virus corona itu ada. Tidak mungkin juga tenaga medis dan dokter di dunia mau mati untuk sesuatu hal yang tidak ada, jikalau ada kepentingan-kepentingan yang lain. Saudaraku yang kekasih, secara etika moral, kita harus taat pada pemerintah. Apapun yang dianut, apapun yang kita percaya secara pribadi, silakan itu untuk diri sendiri. Tetapi ketika kita sudah berada di ranah publik, maka kita harus tunduk pada hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah menyangkut pandemi COVID ini demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional. Membangun rohani harus dibarengi dengan membangun kecerdasan, pengetahuan. Jika tidak bisa menjadi fanatik buta, maka kita akan bisa tersesat dan menyesatkan. Saleh, tetapi salah pada akhirnya. Orang-orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan harus bisa menjadi teladan di dalam hal ketaatan kepada pemerintah. Bagian yang kedua yaitu kita harus saling peduli dalam menghadapi kesukaran. Kasih mendorong untuk rendah hati sehingga kita memandang kepentingan saudara kita yang lain yang lebih membutuhkan suatu hal yang patut diperhatikan. Kasih menjadi dasar untuk hidup berbagi. Kita menyaksikan tentang berbagai ragam kepedulian sosial di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ada yang berbagi dengan sembako, masker, sayur mentah, makanan siap saji, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa kita harus menjauhkan diri dari jalan duniawi, jalan yang tercela. Sebab kita harus menjadi terang, harus menjadi kesaksian. Dan karena itu, termasuk kita harus menjauhkan diri dari pengaruh alkohol, pengaruh-pengaruh yang memabukkan, dan berbagai jenis-jenis lainnya yang bisa menimbulkan terganggunya emosi dan kita berada di bawah pengaruh suatu zat tertentu seperti narkoba dan lain-lain sebagainya. Kita harus punya semangat kerja sekalipun kita sedang menghadapi kesukaran. Bagian yang keempat, bahwa kita perlu membaca peluang di tengah-tengah himpitan ini. Dalam keadaan sulit, bila berpikir unggul dengan hikmat Allah, kita tetap bisa melihat adanya peluang di tengah-tengah himpitan kehidupan. Kita melihat di tengah pandemi COVID ini, orang bisa melihat bahwa masker, hand sanitizer bisa membuka peluang bisnis, pemanfaatan lahan kosong. Orang bisa membangun usaha pertanian yang tidak mungkin terganggu oleh karena COVID-19. Yang kelima, bahwa kita patut menjaga hati agar tetap bersukacita. Bersoraklah bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan mengingatkan kita. Hati yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah pasti ada sukacita. Ia gemar terhadap hal-hal rohani. Ia memperkatakan firman Tuhan itu, bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Ia senang dengan lagu-lagu rohani. Tentu saja hati yang sedih akan menimbulkan stres
Dan itu akan mengakibatkan imunitas tubuh kita menurun. Dan jika imunitas tubuh kita menurun, maka sangat mudah virus akan menular pada tubuh kita. Tetapi sebaliknya, hati yang bersukacita, hati yang gembira, itu justru menambah imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita menjadi naik. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 mengingatkan kita bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, bagian yang keenam, bahwa kita tak mengucap syukur dalam segala hal. Untuk mengucap syukur, memang kita tidak boleh lupa menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Pekerjaan, nafas hidup, kesehatan keluarga, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Di balik kesukaran, pasti ada rencana Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kiranya kita memandangnya sebagai suatu ujian saringan dari Tuhan. Sehingga kita bertanya pada diri kita, adakah hal-hal yang harus kita tanggalkan supaya juga kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika pandemi datang, kecanggihan teknologi dan kekayaan materi tidak mampu untuk mencegah kematian massal. Itulah akibat daripada pandemi COVID ini. Karena itu saudaraku, kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber kebaikan, sumber berkat. Jenderal Sudirman pernah berkata, kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan hingga kita lupa mensyukuri apa yang telah ada. Secara manusia, patut kita memikirkan, mencari solusi ketika kita sedang berada di dalam himpitan. Tetapi, sementara itu juga kita jangan lupa, ada berkat-berkat Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita alami, dan bahkan kita akan terima lagi. Merenungkan kembali apa yang telah disampaikan di dalam renungan singkat ini, kita tidak tahu pasti kapan COVID ini akan berlalu. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus setia, dan hanya Dialah yang dapat kita andalkan dengan berserah dalam doa. Keberadaan virus COVID ini nyata, bukan mitos, bukan anggapan belaka. Dari itu hendaknya kita taat pada anjuran pemerintah sebagai hamba Allah dan sekaligus bentuk tanggung jawab kita sebagai orang-orang beriman. Apapun keyakinan yang dianut secara pribadi, biarkanlah itu untuk pribadi Anda masing-masing. Tetapi ketika berada di ranah publik, maka kita terikat dengan aturan pemerintah dan secara etika moral kita harus menjadi teladan dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Di tengah-tengah himpitan hidup ini, kita harus hidup berhikmat sehingga saling peduli, menjadi warga yang taat, menjauhkan diri dari jalan dunia, membaca peluang, dan menjaga hati agar kita tetap bersukacita. Saudaraku yang kekasih, hidup berhikmat di tengah himpitan hidup merupakan cara yang ampuh untuk membangun semangat hidup, meningkatkan imunitas tubuh kita, dan sebenarnya pada akhirnya juga itulah cara hidup untuk menyenangkan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan semangat Bapak Ibu, sekalipun dalam kenyataannya kita sedang berada dalam himpitan kehidupan. Tuhan memberkati.